Masih di IDX Second Session Closing pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada Gajah Tunggal, kemudian juga ada SMBR, kemudian juga MNCN, kemudian juga ada Antam ini. Ya, dari Gajah Tunggal, dari supportnya 500, target price-nya ada di 630, sementara SMBR di 450, target price-nya di 570, MNCN di 800, target price-nya ada di 1000 atau resistennya, kemudian juga Antam di 700 dengan target price-nya di 750 atau resistennya. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst Provindo Sekuritas. Pak Dimas. Iya, halo Mas. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Dimas. Dari perbankan cukup banyak yang menanyakan untuk hari ini Pak Dimas. Kita akan coba lihat bahas satu persatu. Dari Pak Antoni dari Tangerang Selatan, BRIS, arah trennya seperti apa? Tadi juga Anda sebutkan Anda lebih jagokan agro ini dibandingkan dengan BRIS. Tapi sebenarnya bagi yang sudah ambil posisi BRIS, trennya akan kemana ini Pak Dimas? Oke, BRIS sebenarnya sudah price ini Mas, valuasinya ada sekitar 600. Kemarin tanggal 29 Juli sempat high-nya di 615, setelah itu dia konsolidasi saat ini pun juga masih posisi di 535, jadi memang ada indikasi dia bergerak menguji lagi di 615, jadi masih boleh hold, tapi untuk jangka pendek aja. Oke, ketika menyentuh ke 615, sell on strength di sana? Sell on strength di 615, karena kemungkinan dia akan berbalik turun lagi dan sedikit sideways ya. Baik. Kemudian saham selanjutnya dari sektor yang berbeda, Pak Dimas, masih dari Pak Antoni dari Tangerang Selatan untuk Pegas, Pak. Trennya akan kemana? Oke, Pegas saat ini ada indikasi berbalik arah, menguat sampai dengan 1280, jadi selama di atas 1180 boleh akumulasi buy. Dengan target price terdekat, Pak Dimas? Di 1280. Di 1280 ya? Iya, betul. Baik, Pegas untuk Pak Antoni dari Tangerang Selatan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari perbankan Big Cap dari Bintaro tanpa menyebutkan nama. Mana yang menarik kondisi saat ini untuk BBRI, MDKA atau Antam? Ini mencoba membandingkan ini Pak Dimas meskipun berasal dari sektor yang berbeda, termasuk juga Farmasi, Inaf, dan KAF dan juga KLBF. Dari perbankan Big Cap, BBRI, kemudian dari pertambangan logam emas, MDKA dan Antam, dari farmasi ada Inaf dan KAF dan juga KLBF. Dari sisi sektor mana yang lebih Anda rekomendasikan, Pak? Oke, kalau banking yang blue chip kemungkinan masih akan konsolidasi, masih akan sideways, baik BCA, Bank Mandiri, BNI ataupun juga BBRI ya. Pergerakannya pun juga masih akan konsolidasi. Kenapa? Rilis kemarin ada beberapa BCA pun juga turun tajam ya. Kemungkinan juga di susul lainnya pun juga akan mengalami penurunan kinerja di kuartal 2 ini. Jadi memang masih konsolidasi. Kalau boleh saya menyarankan sektor farmasi, sektor metal, tapi metalnya yang PSMB. Soalnya kalau yang MDKA dia sudah price di 1.900. Oke. Baik, bisa diulang kembali Pak yang direkomendasikan untuk metal tadi? Oke, untuk yang metal saya rekomendasikan Antam, terus bisa di Info juga bisa perhatikan, terus sama di PSMB. Baik. Untuk yang goldnya. Ya, dari pertanyaan Pak, ada Antam ini Pak. Posisi atau target price dari Antam? Oke, Antam rekomendasi baik untuk jangka pendek. Selama dia di atas 700, targetnya di 750. Tapi kalau mau tahan sedikit, agak panjang sedikit ya, minimum targetnya paling nggak di 900. Baik. Sementara dari farmasi, Inaf, KF, dan KLBF, mana yang lebih Anda rekomendasikan? Oke, kalau kita lihat yang baru rilis kinerja keuangan tuh kayak ya di kuartal 2 atau semester 1 ini dia mengalami lumayan kenaikannya ya. Tapi kalau untuk jangka pendek, Inaf maupun KF sama-sama akan menguji level 2.500. Jadi sifatnya untuk jangka pendek kita sell on strength. Kita balik lagi nanti kita lihat kinerja mereka di semester 1 dan semester 2. Baru bisa untuk rekomendasi saja. Tapi kalau untuk saat ini main pendek dulu di 2.500 level round buy. Baik, tanpa menyebutkan nama, tapi lokasinya di Bintaro ini. Perbandingan dari beberapa saham, kemudian juga berbeda sektor dan semoga bisa menjadi referensi. Kita akan coba sapa juga Pak Dimas, Pak Hidayat ini yang ada di Jakarta untuk UT Pak.
UNTR sudah punya di 20.675. Analisis Anda untuk UNTR? Oke, UT selama di atas 20.000 akumulasi terus saja Pak, karena dia target minimum ada di sekitar 22.600 untuk terdekat ya. Posisi dari posisi Pak Hidayat ada di 2675, lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini, Pak. Kalau posisi berarti harga lama ya, harga 26 itu sekitar tahun 2019, jadi memang kalau boleh dibilang di hold aja Pak. Jadi kalau dia break di atas 22.500, dia mungkin akan balik lagi di sekitar 28 ribuan, jadi memang agak-agak lama. Oke. Anda rekomendasikan averaging down tidak, Pak? Averaging down, balik lagi kalau masih ada modal mungkin bisa, atau mungkin bisa switching ke saham yang lain aja. Kalau suka ditambang bisa di PSAB. Karena dia trennya pun juga masih akan naik ya, karena dia gold. Tapi kalau bisa lebih sabar, ada potensi ke level 28. Tapi jangka waktunya di sini, Pak Dimas? Iya betul, jangka waktunya mungkin agak agak lama sedikit ya, agak sabarin lagi lah. Baik, untuk Pak Hidayat di Jakarta, untuk UNTR rekomendasi tadi ada beberapa pilihan. Di hold ada peluang ke 28-an, tapi lebih dituntut ekstra sabar. Kemudian juga bisa tadi untuk berganti saham, lebih direkomendasikan PSAB dalam hal ini untuk Pak Hidayat di Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke Semarang, Pak Dimas, ada Ibu Rati di Semarang. Dari perbankan Big Cap, BMRI, Pak Dimas sudah ambil posisi di 5.575, Pak. Oke, untuk Bank Mandiri memang posisinya dia masih akan bergerak sideways antara 5.500 sampai dengan 6.000. Jadi kalau sudah punya posisi di hold, mungkin nanti sell dulu di sekitar 6.000. Baik. Untuk Ibu Rati di Semarang masih ada Adaro, BPKP dan juga Antam juga sempat kita singgung tadi. Pak Dimas sudah ada telepon yang masuk, Pak. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Erni Bandung, selamat sore Pak Dimas. Halo Ibu, selamat sore. Ini mau nanya sama saham Sumarekon. Saya punya di 590. Ini kalau CTRA-nya sudah naik, Sumarekonnya belum, masih bisa turun apa gimana? Terus tadi kan misalkan Pak Dimas katanya kalau Antam di PESAP. PESAP nih boleh buy di berapa, terus targetnya berapa? Gitu. Baik. Udah itu aja. Ya, Bu Erni, bisa diulang kembali Bu, SMRA tadi di 590 ya, Bu? Ya. Ya, selanjutnya? PESAP. Kan tadi PSAB ya? PSAB. Kan kata Pak Dimas tadi kalau dari Antam ada PESAP. Iya. Tebal juga. Itu baiknya dibeli di harga berapa, targetnya berapa, baik, spot sama resistnya ya. Oke, itu saja Ibu ya. Ya, masih. Baik, terima kasih Bu Erni yang ada di Bandung SMRA dan juga entry level untuk PSAB. Tadi ada Ibu Rati di Semarang, kemudian juga masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Pak Dimas, kita akan jeda kembali terlebih dahulu Pak. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa telah bersama kami. ID Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.